Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Ketemu lagi sama Mama Selin ya. Di bulan Ramadan, Mama Selin belum pernah upload video sama sekali. Nah, ini baru aja jemput anak sekolah. Aku mau lihat tanaman yang kemarin aku tanam teman-teman, yaitu bunga lantana. Gimana nih keadaan bunga lantana sekarang? Jadi si bunga lantana ini kapan hari itu Mama Selin beli per polybag di kios bunga Zanatun sama kios bunga Ganong ya teman-teman. Ternyata itu warnanya cuma dua. Aku pikir kemarin ada yang warna putih juga, tapi ternyata hanya warna kuning dan juga ungu. Untuk yang warna ungu udah lumayan gede seperti ini teman-teman, sudah menutupin sebagian tanah yang berada di bawahnya ya. Nah seperti ini. Kemudian untuk saf yang di atasnya ini yang warna kuning juga udah lumayan besar seperti ini teman-teman. Cuman ini nanti harus kita cabut beberapa rumput-rumput yang ada di luar potnya gitu ya. Untuk bunga lantana ini masih belum begitu besar karena rencananya bukan rencananya sih inginnya itu dia akan menjuntai menutupin pot tempelnya teman-teman. Pohon pisangnya lagi beranak banyak banget nih. Ini pisang Berlin ya, pisang yang kecil. Dan ada satu tanaman bunga lantana yang ternyata warnanya itu orange gitu ya. Ini tuh kayaknya kesisipan warna orange gitu teman-teman, tapi nggak apa-apa, dia juga lumayan bagus kok. Untuk bunga asoka yang berada di atasnya masih kecil seperti ini, terlihat kurang bersih gitu ya, karena di samping-samping bunga asoka banyak sekali rumput-rumput liar. Jadi ini memang harus dibersihkan gitu ya teman-teman ya, dicabutin gitu. Kemudian untuk cabai yang ada di sini masih belum berbuah teman-teman, cuman alhamdulillah untuk pertumbuhannya lumayan bagus. Ada satu pot yang kurang bagus nih, ini daunnya kayak bintik-bintik gitu, kayaknya keserang hama. Sama cabai yang di sini juga lumayan. Untuk harga cabai sekarang tuh mahal banget teman-teman. Mama Selin tadi baru beli cabai di pasar, 1 kilonya itu Rp110.000 harga cabai hari ini di pasar Rogo Jampi, Kabupaten Banyuwangi. Untuk di tempatnya teman-teman harganya masih berapa ya? Apakah sama atau di bawah 100.000 atau malah di atas Rp110.000 ya? Aduh, harga cabai gila-gilaan. Mana lagi sekarang itu lagi aku kan jualan nasi tempong ya. Jadi tuh selalu sambelnya tuh kan pakai cabai gitu, jadi tuh kayak kerasa banget gitu teman-teman, habis di cabai gitu ya biayanya. Untuk terongnya udah berbunga, warna bunga terong ini warnanya ungu seperti ini nih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada yang belum pernah tahu pohon terong, jadi dia pohonnya seperti ini tuh. Untuk kelopaknya warnanya ungu, terus kayak putiknya tuh warnanya kuning, lucu ya. Ada terong yang sudah berbuah yang di sini nih tuh, terong ini terong hijau kayaknya teman-teman. Nah untuk tanaman yang ditempel di tembok ini ada tanaman bunga krokot daun jarum sama bunga krokot daun bulat gitu ya. Nah seperti ini. Yang di samping sini ada Peperomia scandens atau bunga apa ini ya, terang bulan. Terang bulan ini lucu teman-teman. Ini salah satu rekomendasi tanaman juntai yang lucu gitu ya. Jadi dia ada yang warnanya itu seperti ini, tapi kebanyakan seperti ini teman-teman. Yang ini tuh kayaknya bermutasi gitu ya, jadi dia daunnya hijau semua.
tapi masih tetap bagus tuh, terang bulan. Daunnya tuh varigata sama hijau muda. Kalau yang ini tanaman gantung manjula, sirih manjula. Diserang hama sirih manjula aku teman-teman. Ada hama kutu putih kelihatan. Nah, seperti ini. Ini hama kutu putih yang membandel. Sementara pakai jempol aja ya. Dibersihkan pakai tangan aja, nanti kita semprot. Cuman kalau puasa-puasa gini aku tuh kalau nyemprot pakai Rizotin itu rada-rada kayak pusing-pusingan gitu ya. Jadi mending kalau pas puasa seperti ini bisa pakai obat hama yang organik gitu teman-teman, yaitu dengan menggunakan bawang putih dan juga cabai. Biasanya aku pakainya itu 2 bawang putih dihaluskan gitu ya, terus ditambah cabenya karena mahal 1 aja. Kalau ada 2 juga nggak apa-apa gitu, dihaluskan juga. Kemudian disaring, jangan lupa disaring teman-teman, karena kalau misalkan nggak disaring itu nanti biji cabai atau kulit dari cabenya itu bisa membuat selang alat penyemprotnya itu jadi buntu gitu ya. Nah, habis itu dicampur sama 2 liter air atau 2,5 liter air gitu boleh. Biasanya 1 semprotan agak penuh gitu. Lalu dikasih 2 tetes sabun cuci piring, bisa pakai Sunlight atau bisa pakai juga Mama Lemon. Jadi fungsinya sabun cuci piring ini untuk merekatkan larutan bawang putih dan juga cabai tadi gitu teman-teman, biar agak lengket sedikit gitu ya, biar agak merasuk di daun-daun yang tanaman hias yang terkena hama atau terkena kutu kayak gitu. Habis itu disemprotin dah menyeluruh gitu teman-teman. Cuman kalau misalkan bisa nyemprotnya itu jangan pada saat mendung gitu ya, kayak mau hujan gitu teman-teman semprot, habis itu hujan, air semprotannya tadi pasti akan larut gitu. Tunggu dulu, misalkan pagi gitu dirasa siang gak hujan, pagi disemprot. Kalau misalkan sore hujan gak masalah sih, si kutu putihnya tuh pasti udah rontok duluan gitu teman-teman. Untuk tanaman hias lainnya masih baik-baik aja. Cuman ini untuk tanaman pegagan yang kapan hari Mama Selin tanam di pot-pot gelas kaca warna hijau seperti ini, itu aku ganti dengan tanaman manjula teman-teman, sirih manjula. Karena untuk pegagan itu susah-susah gampang gitu ya. Kalau udah gede dia tuh daunnya jelek, itu mesti segera dipangkas. Pada saat dipangkas itu kan gundul, itu kelihatan jelek gitu kan. Kalau nggak dipangkas juga jelek. Akhirnya kita ganti dengan tanaman sirih manjula seperti ini. Ini menggunakan media air teman-teman. Sirih manjula pakai media air, jadinya seperti ini. Untuk pupuknya pakai pupuk AB mix aja gitu ya. Jadi kalau untuk tanaman hias dengan media air, Mama Selin menggunakan larutan AB mix pengganti pupuk NPK gitu. Nanti sama-sama bagus kok AB mix sama pupuk NPK itu. Malah kayaknya tuh lebih naturalan si AB mix gitu ya ketimbang pupuk NPK-nya teman-teman. Kemudian untuk pegagan yang kapan hari ada di sini di dekatnya wastafel gitu, itu aku ganti dengan tanaman lili Paris. Nah, seperti ini. Untuk bagian bawahnya dikasih tatakan supaya temboknya nggak basah. Itu ada sedikit basah mungkin karena hujan teman-teman. Untuk pegangannya Mama Selin pindahkan di sebelah sini karena dia kurang sinar matahari kalau di sana. Kalau di sini lumayan kena sinar matahari gitu. Ini juga pakai, oh enggak, ini enggak media air ini media tanah, tapi dia potnya pot buntu teman-teman.
Tuh pegagan. Dulu Mama Selin suka banget sama pegagan. Sekarang sih suka. Cuman si pegagan ini sekarang lagi jadi benalu gitu ya di depan rumah Banyuwangi. Jadi dia tuh tumbuh secara tidak beraturan di halaman depan rumah Banyuwangi, di bawah rumput gitu teman-teman. Jadi dia merusak rumput gajah mini variegata yang aku tanam di depan rumah gitu. Jadi aku bete banget tuh sebenarnya sama pegagan itu. Pakis Boston lucu banget. Aku mau kasih lihat ini ya, ini buah kelengkeng. Ada teman Mama Selin, sahabat Mama Selin gitu ya, yang komen di YouTube, Mama Selin tanam ini dong, apa namanya, buah gitu kan, biar bermanfaat. Iya kok, jadi Mama Selin tuh selain tanam bunga atau tanaman hias, aku juga nanam buah teman-teman. Aduh, sandalku copot sampai. Kita nanjak lewat sini ya. Oh, udah dimakan. Ini dimakan hama deh kayaknya. Jadi udah dibungkus tapi dia bolong. Ntar ya. Stroberinya belum berbuah. Kalau dari atas seperti ini tuh teman-teman. Kita tadi di bawah sebelah sana. Bunga Nusa Indah warna putih, bagus. Sudah wangi ya untuk kelengkengnya, udah baunya wangi sih. Jadi kayaknya ini udah bisa dipetik teman-teman. Cuman makannya nanti aja ya. Iya udah wangi kok. Kita ambil ya, ntar Mama Selin copot dulu. Teman-teman gimana puasanya, lancar nggak? Aku kayaknya kurang afdol gitu ya puasa kali ini tuh, karena sering sakit hati gitu kan kalau lihat sosial media gitu yang isinya ada yang perang lah, ada yang ngeritik pemerintah karena pemerintahan sedang nggak baik-baik saja. Aduh pokoknya ada aja gitu kan kendalanya. Tuh ini dia kelengkeng merah. Ini Mama Selin lagi puasa sekarang. Coba nggak lagi puasa aku makan biar teman-teman tahu gitu ya dalamnya itu kayak gimana. Cuman kalau untuk kelengkeng merah ini dagingnya tuh nggak setebal kelengkeng mata lada teman-teman. Jadi kalau teman-teman tanya, Mam aku mau tanam kelengkeng gitu, kelengkeng jenis apa yang harusnya aku tanam, mending kelengkeng mata lada gitu. Enak kalau kelengkeng mata lada. Jadi dia itu dagingnya tuh tebel banget. Ini juga udah empuk nih. Warna buahnya kalau mata lada sama kayak kelengkeng lainnya, kuning gitu ya, kuning kehijauan. Tapi kalau untuk kelengkeng merah warnanya merah. Cuman dia memang bagus untuk kelengkeng merah teman-teman, lucu. Warna dan warna buahnya tuh bagus, kayak menggiurkan gitu ya. Kecopot. Cara memetik kelengkeng tinggal dipotek aja teman-teman. Nah seperti ini, taruh sini dulu. Yang ini juga udah mateng. Ini untung aja dilihat ya, coba telat udah digarong sama entah itu tupai atau kelelawar gitu ya. Nanti biar dimakan adik aja ini, dia seneng banget. Yang ini masih atos. Kalau sebelum dipanen itu kayak dipencet dulu gitu teman-teman. Kalau udah empuk dia udah bisa dimaem, tapi kalau misalkan masih atos gitu nggak bisa. Oke, jadi dapatnya segini. Kelengkeng merah ini sebenarnya waktu itu gede banget, cuman kita pangkas akhirnya dia kerdil kecil seperti ini. Karena kalaupun tinggi itu susah perawatannya. Kalau dia berbuah juga
susah buat dibungkus satu persatu untuk buahnya gitu kan. Terus kayak kelihatan nggak menarik gitu teman-teman, kelihatan nggak menarik. Kalau pendek gini kan kayak kerdil gitu, lucu ya. Anak aku juga bisa panen sendiri sebenarnya tapi ini keburu mamanya yang panen. Tuh dapat kelengkeng merah yang ada di halaman belakang rumah. Stroberinya belum ada yang bisa dipanen. Ini bunga lantana teman-teman, lucu bunga lantana itu. Jadi bunganya tuh kayak gendut-gendut gitu. Yang di bawah ini daun mint nih, kalau misalkan lagi kepengen seger-seger gitu, minum pakai dikasih daun mint tuh kerasa segar. Cuman rasanya tuh kayak odol ya. Daun mint rasanya kayak odol ya, bener aja, karena mungkin dia pakai itu kali ya, pakai daun mint. Nah, kita nyampe di sini, melati kostanya lagi nggak berbunga cuma satu tapi dia udah layu. Ini bunga lantana yang udah gede teman-teman. Tuh banyak sekali kupu-kupu di sini tuh banyak teman-teman. Nah, tadi di bawah juga ada kan, di atas ini juga ada juga. Warnanya hampir sama. Jadi kalau kita tanam bunga itu tuh pasti ada kupu-kupu berterbangan. Cuman nggak enaknya si kupu-kupu ini tuh kan nanti beranak terus kayak jadi ulat gitu ya. Sebelum dia jadi kupu-kupu kan jadi kepompong dulu, sebelum jadi kepompong jadi ulat. Nah, ulatnya itu yang kalau misalkan dia nempel di daun aglonema itu bisa habis teman-teman. Ada kemarin tuh ulat yang nempel di aglonema mama saya yang ada di rumah Banyuwangi itu ya, itu habis 5 gitu, 5 daun aglonema, dan itu sangat bete banget. Dan ulatnya gede banget, dan akhirnya mama Selin binasakan gitu untuk ulatnya karena aku terlanjur kesel. Ini Peperomia scandin atau terang bulan yang ada di depan rumah. Oke teman-teman, itu aja ya jalan-jalan hari ini, ngabuburit nunggu buka puasa. Ini masih jam berapa ini ya? Jam 2 kurang 15 menit teman-teman. Semoga puasa kali ini lancar. Buat teman-teman yang ada di daerah Serono atau Banculuk atau mana lagi ya, Jajak, Banyuwangi, Rogojampi dan sekitarnya, bisa ya mampir untuk berbuka puasa di Nasi Tempong Mbok Selin, rumah makan Mama Selin yang baru berusia lebih dari 1 tahun lebih sedikit gitu ya. Bisa icip-icip makan di sana gitu teman-teman, sambil sambil menikmati sambal seharga cabe 110.000 per kilo. Ya gitulah pokoknya, kalau misalkan males jalan-jalan bisa masak sendiri di rumah. Oke, semoga puasa kali ini lancar sampai dengan Lebaran nanti. Semoga saudara-saudara kita yang ada di Iran baik-baik aja. Jujur aja aku pro Iran teman-teman, maaf kalau misalkan ada yang nggak sepaham atau sejalan dengan aku yang pro Iran. Cuman kita kan masih berteman ya, tapi aku akan mendoakan Iran supaya dia menang dan baik-baik saja gitu. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih banyak sudah menemani. Bye bye.